Shalom adik-adik semuanya, senang banget hari ini Kak Priska bisa berjumpa kembali sama adik-adik di ibadah Kids Impact. Hari ini adik-adik kita akan mau belajar satu judul firman Tuhan, yaitu mengasihi sesama dengan kasih Tuhan. Firman hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai dengan 10. Tapi sebelum itu yuk kita siapkan hati, kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan buat hari ini, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bantu kami Tuhan untuk mendengarkan dengan baik dan kami menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Sekarang adik-adik bisa buka Alkitabnya di Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai dengan 10. Kak Priska akan bacakan ya. Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai dengan 10, perikopnya Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Pada suatu hari menjelang waktu sembayang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari, orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapatkan sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Nah adik-adik, sebelum Kak Priska bercerita, yuk kita saksikan video berikut ini bersama-sama. Bait Allah adalah tempat ibadah bagi orang Yahudi untuk memberikan persembahan. Setiap pagi, ada seorang yang kakinya lumpuh dibawa oleh teman-temannya. Dia duduk di pintu gerbang bait Allah untuk minta sedekah kepada orang lewat. Pada sore hari, Petrus dan Yohanes pergi naik ke bait Allah untuk berdoa. Petrus dan Yohanes memasuki pintu gerbang bait Allah yang disebut Gerbang Indah. Ketika Petrus dan Yohanes akan masuk, orang lumpuh itu lalu meminta sedekah. Pengemis itu mengharapkan sesuatu, tapi Petrus berkata dia tidak punya emas dan perak. Lalu Petrus berkata bahwa apa yang dia punya akan diberikan kepadanya. Petrus berkata, "Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu orang lumpuh itu bisa berdiri dan kedua kakinya menjadi sembuh. Kemudian pengemis itu berjalan ke sana kemari dan melompat-lompat. Pengemis itu sangat bersukacita dan memuji-muji Allah. Akhirnya pengemis itu mengikuti Petrus dan Yohanes masuk ke dalam bait Allah. Semua orang di bait Allah itu merasa takjub melihat mujizat Allah terjadi. Nah, dari video yang sudah kita tonton, kita bisa belajar saat Petrus dan Yohanes akan masuk ke bait Allah,
Mereka bertemu dengan seorang adik-adik, seorang yang meminta sedekah. Nah, orang tersebut sudah lumpuh sejak lahirnya. Orang tersebut meminta sedekah kepada Petrus, tapi Petrus menjawab, emas dan perak tidak ada padaku. Yang ia punyai hanya apa adik-adik? Hanya kuasa dari Tuhan Yesus. Akhirnya orang yang meminta sedekah itu, yang mengalami sakit lumpuh itu disembuhkan oleh kuasa Tuhan yang ajaib. Orang itu berdiri dan dia bisa berjalan, bahkan dia bisa melompat. Nah, apa sih yang kita pelajari hari ini? Ada 3 hal yang kita mau pelajari adik-adik. Yang pertama, alamilah kasih dari Tuhan Yesus. Kasih dari Tuhan Yesus itu apa, Kak? Pertama, kuasanya. Adik-adik diberi apa? Diberi nafas kehidupan. Adik-adik dilindungi oleh Tuhan. Adik-adik memiliki keluarga. Adik-adik apalagi? Dapat melihat bermacam-macam tumbuhan, binatang, dan lain-lain. Yang kedua, kasihnya itu apa? Keselamatan. Tuhan Yesus rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Selanjutnya apa? Ada mujizat yang Tuhan Yesus lakukan dalam kehidupannya kita. Misalnya ketika kita sakit, kita disembuhkan. Ketika kita belajar, Tuhan membantu kita dengan kepandaian. Tuhan memberikan pertolongan dalam hidup kita. Nah, sama seperti Petrus, hidupnya mengalami apa? Kasih Tuhan Yesus. Maka melalui hidupnya, ia juga mau membagikan kasihnya kepada orang lain. Jadi, adik-adik harus mengalami terlebih dahulu kasih Tuhan. Sama seperti Petrus. Kak, bagaimana caranya mengalami kasih Tuhan? Bisa dengan apa? Dengan rajin berdoa, membaca Alkitab, menyembah Tuhan, beribadah setiap minggu. Adik-adik juga bisa rajin mengikuti kelompok sel. Tadi poin yang pertama ya, sekarang poin yang kedua. Poin yang kedua adalah memancarkan kasih dari Tuhan Yesus kepada sesama. Adik-adik tahu nggak bahwa setiap kita itu punya limit atau setiap kita itu terbatas. Tapi kita punya Tuhan yang melampaui batasan-batasan yang ada dalam hidupnya kita. Ketika kita sudah mengalami kasih Tuhan, maka kita siap memancarkan kasihnya kepada sesama kita. Artinya apa, Kak, memancarkan? Artinya memberi pengaruh, memberi dampak yang baik atau yang positif. Jika memancarkan kasih Tuhan itu berarti memberi pengaruh atau dampak tentang kasih Tuhan. Sama seperti Petrus dan Yohanes bertemu dengan seorang yang lumpuh. Lumpuhnya sejak lahir. Orang lumpuh itu meminta-minta kepada dia. Petrus bilang, emas sama perak aku nggak punya. Tapi yang Petrus dan Yohanes punya akan diberikan kepada orang itu. Apa? Kuasa. Dia dikatakan bahwa orang lumpuh itu akan bisa berjalan dalam nama Yesus. Nah, di sini tuh jelas banget adik-adik. Petrus memancarkan kasih dari Tuhan kepada sesama. Hatinya Petrus itu baik. Hatinya Petrus itu penuh dengan belas kasihan. Sehingga dia nggak mau orang yang lumpuh itu terus lumpuh. Dia mau orang yang lumpuh itu mengalami kasih Tuhan, mengalami kesembuhan sehingga ia bisa berjalan. Kak, contohnya dalam kehidupan sehari-hari apa? Adik-adik bisa belajar mengampuni orang yang bersalah kepada adik-adik. Selanjutnya, adik-adik itu bisa tetap tenang, bisa bersuka cita ketika adik-adik mengalami hal yang tidak baik. Apalagi Kak contohnya, menemani temannya adik-adik. Sehingga ketika temannya adik-adik mengalami kedukaan atau hal yang susah, adik-adik bisa menemani dia dan memberikan kekuatan. Ada lagi apa Kak? Berani menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Nah, saat adik-adik dipenuhi oleh kasih Tuhan, maka dengan pertolongan Tuhan kita sanggup mengasihi orang lain dengan tanpa syarat. Sehingga hidup kita bisa berdampak dan mengalirkan kasih Tuhan. Nah, yang ketiga, mengasihi sesama dengan apa yang sudah Tuhan berikan ke dalam kehidupannya kita. Dari Kisah Para Rasul 3 ayat 1-10, kita dapat mengetahui bahwa Petrus dan Yohanes berjumpa dengan orang lumpuh di gerbang Bait Allah atau disebut dengan gerbang indah. Petrus tahu bahwa ada kuasa Tuhan yang mengalir yang ia telah terima dalam kehidupannya. Sehingga ketika ia berkata, demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu berjalanlah, orang lumpuh itu akan menjadi sembuh. Kasih Tuhan adik-adik dalam kehidupan kita itu besar sekali. Sehingga Tuhan Yesus mau berkorban di atas kayu salib untuk nebus siapa? Dosanya kita semua. Nah,
Kini kasihnya Tuhan itu terus mengalir dan telah diberikan kepada kita semua. Melalui apa? Melalui apa? Talentanya kita, berkat dalam keuangan atau kesehatan, atau berkat dalam kerohanian. Sehingga kita bisa ngapain? Bisa mengajak orang beribadah, bisa kita mengajak orang ke gereja, dan banyak hal lainnya. Nah, kita juga bisa mengasihi sesama dengan apa? Pertama, adik-adik bisa memberikan makanan atau barang lain kepada orang yang membutuhkan. Yang kedua, mendoakan temannya adik-adik yang sedang sakit. Ketika ada teman yang sakit atau yang butuh bantuan doa, adik-adik bisa mendoakan. Yang ketiga, mengajak teman-teman adik-adik untuk selalu beribadah ke Kids Impact. Nah, Tuhan Yesus itu baik dalam kehidupan setiap kita. Kini saatnya adik-adik juga memberikan kasih kepada sesama. Sehingga banyak orang yang boleh melihat kasih Tuhan itu ada dalam kehidupan kita. Nah adik-adik, firman Tuhan hari ini sudah selesai. Sekarang kita mau ayat hafalan ya. Ayat hafalan hari ini diambil dari Efesus 5 ayat 2a. Hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu. Adik-adik bisa hafalkan di rumah. Nanti kalau sudah hafal, boleh dibantu cek oleh papa dan mama. Yuk kita berdoa adik-adik. Terima kasih Tuhan buat firman hari ini Tuhan, buat kasih-Mu Tuhan yang ada dalam kehidupan setiap kami. Ajar setiap kami Tuhan untuk mengalirkan kasih-Mu, biar melalui hidup kami Tuhan banyak jiwa diselamatkan. Kami lebih berdampak lagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.